orang Jepang hari ini tak ambil dari satu buku, punya mentalitas yang luar biasa. Itu yang bikin mereka survive dan salah satu superpower dunia. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Setelah kemarin kita selesaikan sesi tentang filsafat ketuhanan, malam ini kita balik ke timur. Kita main ke Jepang, filsafat Jepang. Meskipun filsafat Jepang sebenarnya bukan salah satu favorit biasanya bagi para pengkaji filsafat timur, tapi beberapa yang khas ada di Jepang. Jadi ada baiknya kita ngerti serba sedikit, meskipun hanya lewat ngaji 1-2 kali pertemuan. Karena kalau ke Jepang sendiri kan mahal. Tiket ke Jepang itu yang paling murah Air Asia. Air Asia yang harga promo. Kalau yang harga promo bisa sekali P 3.750.000-an. Cuma kalian kalau ambil Garuda ya bisa yang kelas VVIP itu 37 juta. Jakarta, Tokyo. Ya, 37 itu ya lumayan kamu dapat. Tapi kalau Air Asia ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7. Yang 3 ini kalian pesennya paling tidak setengah tahun sebelumnya. Biasanya gitu kan Air Asia, pesennya panjang gitu. Ya dicoba aja sekali-sekali. Kayak para ulama zaman dulu itu loh, kalau nyari satu hadis saja bisa perjalanan berbulan-bulan hanya dapat satu hadis. Kalau kamu kan ngopi Maktabah Samilah paling nggak sampai setengah jam sudah dapat jutaan hadis. Oke, kita cari ada hikmah apa dari Jepang. Kita cari yang inti-inti, yang hakikat, bukan yang tampilan-tampilan. Kalau yang Indonesia itu kan filosofinya luar biasa, cuma tampilannya biasa-biasa saja, bahkan cenderung agak inferior. Jadi kadang-kadang kita memang harus masuk ke balik realitas, ke balik penampakannya. Penampakan itu sering menipu. Jadi hati-hati sekarang yang rajin WA, rajin Facebook, rajin internetan. Ini kan berita itu kan tidak karu-karuan sekarang. Mana benar, mana salah, kalian pening luar biasa. Apalagi kalau baca debat-debat, baca yang satu nuduh A, yang satu nuduh B, pikiranmu mesti bunek, tidak karu-karuan. Maka latihanlah bergerak ke balik yang kelihatan. Ya, kalau di dunia sufi banyak. Belum lama saya baca ada kitab bagus, ini buku hariannya seorang sultan, meskipun ditulis orang lain. Judulnya Mudzakirat Sultan Murad. Itu dari Turki Utsmani, Sultan Murad ke-4. Jadi satu ketika Sultan ini jalan-jalan belusuan, cuma malam-malam, nggak kepingin di syuting TV. Jadi nggak pengen banyak orang tahu, ya belusuan aja. Tiba-tiba dia lihat ada mayat di pinggir jalan. Banyak orang ngerti, cuma orang-orang cuek semua pada mayat itu. Akhirnya dipanggil salah satu orang lewat, "Mas," anggap aja Jawa ya manggilnya Mas. Bahasa Arab aku nggak ngerti panggilannya apa. "Mas, ini kok diem aja ya, orang sini ini loh ada mayat itu." Katanya yang dipanggil itu, "Biar aja Pak, itu orang ini pemabuk, kerjaannya suka subuhnya kalau sini mungkin tiap malam ke Sarkem terus beli minuman keras terus mabuk, ngapain sih? Kita harus nolong-nolong, biar aja dia mati di situ." Katanya Sultan Murad, "Ya enggak bisa dong. Kalau memang dia muslim, walaupun yang terjadi ya harus kita rawat jenazahnya." Akhirnya Sultan memerintahkan, "Dah, ini bawa pulang aja mayatnya." Terus diangkat. Begitu nyampe rumah,
istrinya ya biasa ketemu suaminya meninggal kan dia nangis-nangis. Terus kata istrinya, sudah kuduga akhirnya akan begini. Terus istrinya bilang, tapi kamu pasti masuk surga wahai wali Allah. Oh, kan Sultan Murad kan kaget, ini orang kayak gini kok istrinya nangis, lucu, ada wali Allahnya segala. Nah, ya, waktu ditanya istrinya, lu sampean kok bisa bilang ini walinya Allah? Suami saya ini sebenarnya orang baik, cuma tiap malam dia beli minuman keras banyak-banyak, terus dibawa semua, terus dia pergi ke sungai, terus dibuang semua di sungai, sambil bilang, malam ini lumayan, aku meringankan dosanya orang-orang muslim dikit. Jadi minuman kerasnya dibuangin. Terus kalau ke Sarkem ditemui beberapa WTS, terus sudah malam ini kamu libur aja, tak bayar, tak booking semalam, nggak usah melayani tamu, ketemu lagi ya. Jadi tiap hari kerjaannya gitu, tiap malam. Jadi istrinya sampai marah-marah, ceritanya istrinya, setiap malam saya marahin, besok kalau kamu meninggal nggak ada yang mau ngangkat jenazahmu, makanya tadi bilang sudah kuduga. Tapi jawaban suaminya, tenang aja, besok kalau aku meninggal, yang ngurusi jenazahku bukan orang-orang itu, tapi Amirul Mukminin, Khalifah, Sultan, semua ulama dan semua ilmuwan, semua orang terhormat di negeri ini akan nyalati jenazahku. Wah, dan benar Sultan, oh ya saya ini Sultan. Dan benarlah dia, akhirnya Sultan memerintahkan semua ikut mensolati, para ulama, orang-orang besar, semua mensolati orang ini. Padahal di mata orang-orang dulunya ini ya cuma orang mabuk yang tiap hari sogonya Sarkem. Tapi kan mawaro albiah, apa yang ada di balik realitas kamu nggak tahu. Makanya jangan gampang nuduh orang, kan itu pesan moralnya. Hari ini kan banyak orang puding-pudingan, merasa dirinya paling benar. Santrinya ngaji filsafat nggak boleh begitu. Sebelum jelas benar duduk dan berdirinya persoalan. Oke, termasuk malam ini kita lihat Jepang. Mungkin ada yang nggak suka sama Jepang, ya dilihat dulu. Apa lihat Jepang itu nggak menarik? Wong motormu juga merek Jepang, ya kan? Kalau nggak Honda ya Yamaha, sama aja Jepang. Seperti apa sih filosofi hidupnya orang Jepang? Ada banyak prinsip yang menurut saya luar biasa. Meskipun sebagian besar sebenarnya sistem kepercayaan, sistem filosofinya Jepang itu hanya ngimpor. Di era klasik banyak ngimpor Cina. Di era-era belakangan pramodern sampai hari ini itu sebenarnya banyak ngimpor Barat. Tapi dia bisa mengolah versi dia sendiri, karena dia punya filosofi sendiri tentang impor-mengimpor ini. Nanti kita lihat. Oke, beda sama Jawa. Jawa itu adaptif, ada apa-apa masuk. Tapi dia susah untuk menjaga identitas dirinya. Tapi kalau Jepang tidak, dia bisa ngimpor, bisa menyerap, tapi dirinya sendiri masih utuh. Itu gaya Jepang. Makanya sepak bola kan juga menang kalau di Asia. Dia punya gaya sendiri. Indonesia kan masih bingung nyari benchmark, ini harusnya Asia itu niru Barat atau niru Jepang. Tapi kita sampai hari ini belum ketemu jawaban, karena PSSI-nya sudah bubar. Kita nggak pernah belajar. Oke. Cuma saya tidak yakin teman-teman yang malam ini hadir pernah sedikit-sedikit belajar tentang Jepang, kecuali yang mungkin dari jurusan sastra atau jurusan hubungan internasional apa-apa. Makanya harus saya kasih pengantar dulu. Pengantarnya sekali, terus nanti mungkin saya tidak tahu 2 apa 3, mungkin 2 saja ya, biar nggak bosan di Jepang lama-lama. 2 sistem kepercayaan Jepang akan kita bahas. Yang pertama Zen Buddhisme, ini juga Buddha gaya Jepang. Kemudian yang kedua samurai dengan sistem etik yang namanya
Bushido. Ada banyak yang lain sebenarnya, termasuk yang kontemporer seperti Kaizen yang terkenal dengan plan, apalagi PDAC dan seterusnya. Yang ahli manajemen pasti ngerti. Plan, do, act, check dan seterusnya. Oke, kita kenalan dulu sama Jepang. Ada apa di Jepang? Orang kayak gimana sih Jepang itu? Kita lihat ya, pelan-pelan. Karena laptopnya kecil, saya harus pakai kacamata. Ya, sudah agak tua kelihatannya. Sudah diberi kelebihan oleh Allah, karena matanya sekarang plus. Ada lebihnya. Oke, dilihat sekitar tahun 400 sampai 1500. Itu titik-titik peradaban besar dunia. 1500 berarti sampai dunia modern. Kalau Eropa ada dua peradaban Kristen, ada Eropa Timur dan Eropa Barat. Yang satu pusatnya di Turki sekarang, yang satu pusatnya di Italia. Terus ada Cina. Cina sejak dulu memang jago, jangan salah. Terus ada Persia. Persia ini superpower lama yang pikiran-pikirannya nyebar kemana-mana, termasuk di situ disebut mempengaruhi India dan Jazirah Arab. Itu Persia pengaruhnya sangat kuat. Terus ada Asia Tenggara. Kalau Asia Tenggara pengaruh Cina dan Indianya kuat, termasuk Jepang juga banyak mengadopsi dan terpengaruh oleh Cina dan India. Jadi itu superpower pada zamannya. Zaman Nabi lahir kan superpowernya Persia sama Eropa Barat, Romawi. Yang itu jepit Asia Tengah termasuk Arab Saudi dan Jazirah Arab, meskipun nggak bisa menaklukkan Arab. Jepang juga begitu. Jepang itu posisi negaranya mirip kayak Indonesia, jadi agak ke tengah laut, pecah-pecah, kepulauan. Makanya Indonesia ngalami tsunami, Jepang juga bolak-balik ngalami tsunami. Nanti kalau di benua Amerika agak tanding posisinya kayak Chili. Jadi negaranya ada di deretan tepi laut. Jadi Jepang itu yang ada tanda panahnya itu kan ada di kayak pulau yang pecah. Jadi kayak cuil benua Asia itu, dan apa cuil itu ya bahasa Indonesianya. Apa cuil itu apa kok lali aku? Patah cuklek. Kalau cuil itu tidak utuh. Cuil ya. Iya, bahasa Indonesia itu susah ya nyari anunya. Ya pokoknya gitulah, mereteli lah. Kata Indonesianya juga mereteli ya. Ada pulau yang mereteli dan lahirlah Jepang. Jadi iya, susah memang bahasa Indonesia. Terus sama kayak Indonesia, dia dipisah-pisah oleh banyak sekali pegunungan. Dan dulunya area pertaniannya banyak. Ya bagi yang saya tidak tahu kalian menangi nggak ya film zaman dulu Osin itu. Zaman saya kecil itu ada film Osin. Coba kamu searching di YouTube. Yang kegemarannya ibu-ibu zaman dulu itu ada film judulnya Osin di TVRI. Dubbingan film Jepang lama. Zaman saya kecil itu ada Osin, terus yang terkenal lagi Little Missy itu yang dari barat. Terus Paradise in Prairie, ada Highway to Heaven, itu film-film lama. Kamu nggak, bukan angkatanmu. Ngertimu kan paling Doraemon, Shinchan. Kamu kecil kan itu film-filmnya. Dragon Ball, Son Goku. Nah, ya itu Jepang juga. Kayak Doraemon itu kan, itu anak paling sakti sedunia, ndak iso gede.
Sejak dulu segitu terus. Zaman saya SD juga segitu. Saya wis tua, rambutku putih, dia juga masih anak-anak. Jepang dipisah-pisah oleh banyak gunung, banyak sawah. Terus persis kayak Arab yang pecah dalam kabilah-kabilah, Jepang juga pecah dalam ratusan klan. Klan itu ya di Arab kabilah, kalau di Jawa namanya trah. Ya trah itu kan yang ketemu kalau Idul Fitri sekali itu. Saudara-saudara mengumpul terus ada bani apa kan sekarang tren itu. Itu kayak Jepang zaman dulu, kayak Arab zaman dulu. Sebenarnya yang digelisahkan oleh Nabi kan itu. Jadi umat Islam Timur Tengah itu mewarisi DNA yang fanatik dari sisi klan. Itu yang sampai hari ini bikin mereka nggak bisa bersatu. Nggak ada satu tahun pun dalam sejarahnya Timur Tengah itu yang damai. Selalu ada perang. Kalau nggak ada perang mungkin gatel. Ya, nggak ada apa-apa tiba-tiba karena nggak ada perang mungkin sepi, daripada sepi nyerang tetangga yuk. Itu kan yang terjadi tiba-tiba Irak nyerang Iran, tiba-tiba Irak nyerang Kuwait, tiba-tiba kan selalu begitu. Konfliknya mana sama mana, tiba-tiba Arab Saudi nyerang Yaman, kan itu yang terjadi. Kamu selalu kaget lihat langkah-langkahnya saudara-saudara kita di Timur Tengah. Karena memang DNA-nya komposisinya agak terah tadi, agak klan, kabilah yang didahulukan. Itu persis yang terjadi di Jepang, tapi di era-era awal, sebelum kenal demokrasi yang agak liberal hari ini. Jadi mereka sukses mengatasi logika klan ini. Cuma di Timur Tengah belum sukses. Dan meskipun sama Nabi disuruh bersatu, Nabi sukses mempersatukan, melebur klan-klan ini jadi yang namanya ummah. Tapi penyakitnya kumat lagi ketika ada yang namanya mazhab. Sampai hari ini pecahnya kan di mazhab-mazhab itu. Itu sebenarnya logikanya sama kayak logika klan. Oke, terus posisi geografis semacam inilah nanti yang bikin Jepang tidak bisa ditaklukkan. Kenapa tidak bisa ditaklukkan? Ya karena mana yang mau ditaklukkan duluan untuk menaklukkan Jepang. Kalau mau ditaklukkan semuanya berat, ditaklukkan satu-satu. Ya kalau satu kalah yang lain masih ada. Dan medannya sangat berat. Itu yang bikin Jepang sangat berat ditaklukkan oleh Cina maupun Mongol era Genghis Khan dan kawan-kawan. Sama kayak Arab zaman dulu itu kan dijepit dua superpower, Romawi dan Persia. Tapi dua-duanya meskipun superpower nggak bisa menaklukkan Jazirah Arab. Kenapa? Karena modelnya kabilah. Kalau kabilah yang satu kalah, yang lain kan belum. Ya kan, maju ke satu lagi ya diberontak sama yang satu lagi. Jadi susah mereka ditaklukkan semuanya. Kalau sekarang kan gampang. Untuk menaklukkan Indonesia gampang, jatuhkan aja Jakarta. Nggak usah Jawa, Jakarta aja, selesai. Atau nggak usah Jakarta terlalu luas, istananya Jokowi aja diduduki, selesai. Indonesia ganti pemilik sekarang, kan gitu kalau logika negara bangsa. Tapi kalau model klan, model keluarga, jadi keluarga A kalah, keluarga yang lain belum. Kabilah A kalah, kabilah B belum. Jadi belum menguasai semuanya. Jadi daripada capek-capek nggak selesai-selesai, sudah lagi biarin aja, kan gitu dulu. Arab Saudi termasuk Jepang. Meskipun nanti di era modern ke belakang, Perang Dunia I, Perang Dunia II, Jepang dijarah habis-habisan, tapi terus balas dendam jadi superpower militer zaman itu. Karena punya sistem pemerintahan yang luar biasa secara militer, sehingga mereka kuat. Ya meskipun agak terlindung dari ekspansi militer, tapi Jepang secara kultur banyak impor dari Cina. Ide, gagasan termasuk filsafat. Sehingga sistem-sistem filsafat besar di Jepang sebenarnya isinya cuma 3: tradisi lokal plus Buddhisme plus Konfusianisme dan segala macam variasinya.
Jadi intinya cuma 3 itu nanti. Cuma diolah versi Jepang. Kayak Islam di Indonesia terus diolah jadi Islam Nusantara yang sekarang kamu peningkan lagi. Oke. Nah, Jepang yang terpencil ini punya religi khusus. Bagi yang studi agama-agama pasti pernah dengar istilah agama Shinto. Yo, gurune Wiro Sableng. Ya. Jadi Shinto ini kila juga sebenarnya pengaruh Cina kuat. To itu dari kata tahu. Shin itu sama nanti pecahan kata dari Chan, Chan yang dari di Jepang nanti jadi Zen. Zen itu istilah Jepang untuk Chan. Chan itu ya nanti salah satu aliran spiritual di Cina. Zen sehingga melahirkan kombinasi unik namanya Zen Buddhisme. Kalau agama lokal itu agama Shinto. Ya, jenisnya Shinto itu politeistik. Isinya secara umum sama kayak saya jelaskan di sejarah Tuhan kemarin, cenderung animistik, yang disembah menghargai alam, tapi yang disembah nenek moyang. Yang nenek moyang ini lama-lama jadi dewa. Bagi yang suka baca komik Jepang, mungkin pernah lihat gambar ini atau simbol ini. Ini simbolnya agama Shinto. Saya tidak tahu yang ngaji filsafat ini suka baca komik apa enggak. Atau jangan-jangan komik itu dianggap haram. Ya, saya ngertinya Jepang itu kebanyakan justru dari komik. Ada beberapa komik Jepang tentang samurai lah, tentang apalah yang tak baca dan dapat wawasan banyak dari situ. Jadi minggu depan kalau pas temanya samurai mungkin beberapa referensinya komik. Tidak apa-apa toh, yang penting kan di-enjoy aja, dinikmati aja, wawasan baru. Oke, terus Tuhannya sebenarnya kalau disebut Tuhan ya bisa aja, tapi mereka menyebutnya kami. Kami itu semacam kekuatan atau daya yang ada di balik alam semesta. Di balik setiap benda, setiap barang itu ada dayanya, namanya kami. Jadi modelnya politeis. Karena setiap barang ada kekuatannya yang disebut kami, maka Tuhannya jadi banyak. Biasanya politeis ini kemudian belakangan jadi panteis. Dan panteis ini yang punya persepsi bahwa all is God dan God is all. Kalau yang all is God itu biasanya disebut panteisme, tapi God is all biasanya disebut panenteisme. Itu nanti adanya di filsafat agama. Jadi Tuhannya namanya kami. Itu gambar-gambar yang menunjukkan kalau dikasih gitu berarti ada kaminya. Dan dewa tertingginya sebenarnya bukan dewa tapi dewi perempuan. Namanya Amaterasu. Dewi matahari, bukan dewa ya. Jadi perempuan, puncaknya perempuan malahan. Jadi ada ceritanya. Kalau di Jepang itu ada legenda bahwa Jepang yang seperti pulau yang mereteli atau pulau yang cuil tadi itu dibikin langsung oleh dewa tertinggi. Jadi dewa tertinggi sedang di atas kayangan, dengan legendanya begitu. Lihat ke bawah kok ada apa? 7 warna pelangi. Terus dia, kok indah ya pelangi, mau jalan-jalan turun jembatannya ya pelangi itu. Bandingkan cerita ini dengan Joko Tarub. Kan bidadari itu turunnya lewat pelangi. Saya tidak tahu, di hampir semua cerita
mitos itu pelangi dianggap jembatan dari dunia atas ke dunia bawah, dari para bidadari, para dewa-dewa yang ingin main ke bumi, jalannya pakai pelangi. Kalau ini hanya imajinasi, kok sama di mana-mana, kejarlah rahasianya apa. Nah, dewa yang di Jepang ini sambil bawa tongkat, tongkatnya terbuat dari berlian. Terus dia senang sekali main air. Jadi airnya itu diciprat-cipratin, dan air yang dicipratin dengan tongkatnya ini nanti jadi daratan. Itulah Jepang. Ketika sudah ada daratannya luas, terus dewanya mampir di situ, dan di situ beberapa lama kemudian punya anak Amaterasu ini. Dan nanti Amaterasu inilah yang menurunkan raja-raja Jepang, kaisar-kaisarnya Jepang. Yang mengadopsi cerita ini adalah kaisar Jepang yang pertama, namanya Jimmu Tenno, Kaisar Jimmu. Cuma cerita kayak gini yang menceritakan adalah keturunannya yang sekitar ke-12 namanya, sekitar ke-124, Kaisar Hirohito. Kalau yang sekarang yang jadi kaisar kan anaknya, Kaisar Akihiko. Ya, itu sejarahnya Jepang. Jadi ada Dewi Matahari, dan setiap raja di sana dianggap keturunannya Dewi Matahari ini. Cuma nanti itu ada pengaruhnya Cina sebenarnya. Oke, saya bolak-balik ngomong pengaruh Cina. Jadi gagasan bahwa kaisar harus ada, padahal semula cuma klan, itu adopsi dari Cina. Sebelumnya sih biasa-biasa aja, ketua suku ya ketua suku. Tapi sekarang muncul gagasan kaisar, itu pengaruh dari Cina. Dan biar dahsyat, kaisarnya dianggap keturunan Dewi Matahari. Terus ya, cuma bedanya karena tadi sentimen kesukuannya sangat kuat, maka kaisar Jepang ini tidak seperti kaisar Cina. Kalau kaisar Cina sangat powerful, menguasai segalanya, kaisar Jepang tidak sedahsyat itu. Tetap dia kalah sama ketua-ketua suku, ketua-ketua klan. Kadang-kadang kaisar hanya simbol saja. Jadi kaisar itu sifatnya simbolik. Kayak di Inggris hari ini itu kan kaisar hanya simbolik. Dia powernya power imajinatif. Sama kayak misalnya sekarang sultan. Ya untungnya sultan jadi gubernur. Kalau tidak kan kayak Solo, itu kan powernya power imajinatif. Jadi keraton tapi disubsidi oleh negara. Itu kan susah membayangkannya. Tapi Jepang juga begitu. Kaisar sering hanya jadi simbol. Penguasa sejatinya ya ketua-ketua klan ini. Oke, kita lihat lagi yang sifatnya sejarah. Kalau yang seni, arsitektur, musik, lebih banyak lagi yang diadopsi dari Cina. Ini bangunan Cina, yang satu bangunan Cina, yang satu bangunan Jepang. Mirip. Jangan dibandingkan sama Masjid Demak loh ya. Itu ornamennya agak mirip. Siapa tahu juga ya, telitilah. Terus kalau tulisan juga mirip kan. Cuma garis-garisnya kalau Cina agak tegas, kaku. Kalau Jepang lebih lentur. Tapi sama. Saya tidak tahu itu bacaannya apa. Ya wong ini cuma copy paste, dianggap aja tulisan Bismillah sama Alhamdulillah, itu aja. Ya. Jadi Chinese writing dan Japanese writing. Kalau ini gambarnya. Jepang kelihatan lebih halus, tapi Cina lebih unik, lebih khas. Sama-sama seni gambar. Kayak di film-film silat itu loh kan, kadang-kadang ornamennya kipas dikasih gambar itu. Kalau Jepang itu banyak mewarisi dari Cina. Terus sekitar pertengahan tahun 700-an Masehi, Buddhisme masuk dari Cina dan Korea.
Karena tadi kan posisinya Jepang itu kan kayak pecahan dari Cina dan Korea. Dan dari situlah masuk Buddhisme. Cuma Buddhismenya kemudian ketemu dengan agama lokal, agama Shinto, dan campurlah Buddhisme dan Shinto. Ya, itu ada gambar panahnya itu. Di mana Korea, di mana Cina, dan di mana Jepang. Oke. Nah, contoh percampuran agama Shinto sama Buddhisme itu Zen Buddhisme. Kostumnya seperti itu. Nanti kita ada sesi khusus yang membahas ini. Sebenarnya di toko buku banyak yang sudah ngomong tentang Zen Buddhisme. Terus era kejayaan Jepang adalah sekitar tahun 794 sampai 1185. Namanya era Heian. Makmur, aman, Golden Age-nya Jepang. Itu era ini. Silahkan dibaca buku itu. Jangan khawatir tidak pakai bahasa Jepang, pakai bahasa Inggris. Ya, lebih mudah bagi yang bisa. Ya, The Tale of Genji. Terus ya, di era itulah, ini kan tadi era 794 sampai 1185. Di era ini menonjol sistem feodalisme Jepang yang terkenal luar biasa. Jadi sekitar tahun 1000-an kekaisaran yang tadi keturunan dewa itu mulai melemah. Pemilik tanah yang lokal mulai berkuasa dan chaos. Jadi raja-raja kecil ini mulai bersaing untuk dapat power, tuan tanah. Jadi tuan-tuan tanah ini mulai jadi raja kecil-kecil lokal. Tuan tanah itu kalau di India namanya takur. Iya, takur itu baru saya tahu, takur itu bukan nama orang ternyata, itu namanya tuan tanah. Jadi kalau dia di sana jadi tuan tanah, ya panggilannya memang takur. Bukan tuan takur ya. Takur itu sudah penghargaan pada tuan tanah. Kayak di sini mungkin Doro atau ya itulah panggilan penghargaan. Jadi takur bukan nama orang. Selama ini tak anggap kalau ada film India iki jenenge kok podo kabeh ya, manggilnya tuan takur. Yang dubbing juga berarti keliru. Ya manggilnya tuan takur semua. Nah ini pemilik tanah mulai bersaing. Lahir chaos, kejahatan di mana-mana. Petani dan orang kecil jadi korbannya. Kalau hari ini mungkin kayak maraknya begal. Itu pasti karena pemerintahannya lemah. Banyak raja-raja kecil. Termasuk kasus kemarin di Lumajang itu kan karena ada raja kecil meskipun level kelurahan. Ya kan, level kelurahan ada raja kecil, dia punya pasukan yang terdiri dari para preman. Ceritanya kan sesederhana itu. Itu menunjukkan bahwa pemerintah di atasnya lemah sebenarnya. Mungkin sampai pusat juga lemah. Ketika pusatnya lemah, ya pasti akan lahir raja-raja kecil yang main sendiri-sendiri. Dan itulah yang terjadi. Antar klan perang. Dan terjadilah serangkaian perang sipil, suku melawan suku. Kalau di Islam itu bisa sampai hari ini, suku melawan suku. Islam itu damai, tidak ada perang antar suku hanya pada saat Nabi Muhammad hidup. Begitu Nabi Muhammad meninggal, mulai masing-masing mengedepankan egoisme suku. Nabi Muhammad meninggal aja kan sudah debat. Ini meninggal benar apa enggak ya? Itu kan gegeran itu. Sampai Umar ngangkat pedang. Barang siapa bilang Nabi Muhammad meninggal, tak penggal lehernya. Itu debat. Belum lagi debat, ini Nabi mau dikubur di mana ya? Ada yang bilang di Yerusalem, ada yang bilang di Mekah, ada yang bilang di Madinah. Debat, nggak selesai-selesai juga. Yang paling dahsyat debat ini, yang ganti Nabi siapa?
Yang Ansor merasa unggul, yang Muhajirin merasa unggul, yang itu klan. Setiap klan ingin merebut kekuasaan. Ketika begitu Nabi nggak ada, semua angkat senjata sudah. Meskipun Abu Bakar diangkat kemudian secara aklamasi, tapi kan yang oposisi terhadap Abu Bakar banyak saat itu. Ada yang tidak mau bayar zakat, ada yang murtad, ada yang ngaku Nabi palsu. Itu sebenarnya kan oposisi terhadap pengangkatannya Abu Bakar. Sama kayak Jepang zaman itu, antar suku. Ya sampai hari ini kan menjelma jadi antar mazhab, itu agak tersamar, seolah-olah agama. Tapi sebenarnya mentalitasnya mentalitas suku. Kalau di Indonesia kan ada 2 suku besar. Suku, ya tidak perlu tak jelaskan, kamu sudah ngerti. Yang penting ojo perang ya, tidak apa-apa. Beda suku itu kan biasa, kita memang harus punya afiliasi, tapi ya tidak usah perang lah. Cuma ya kritik-kritikan tidak apa-apa, senggol-senggolan dikit tidak apa-apa, biar ada rame-ramenya. Tapi ya nggak sampai perang bunuh-bunuhan, buat apa? Wong ya nggak dapat apa-apa. Oke, jadi apalagi sampai perang sipil. Begitu ada perang, maka rusak, keluar dan ke dalam. Gara-gara perang sipil, gara-gara kondisi chaos, itu lahirlah namanya feodalisme di Jepang. Ada sistem. Oke, yang paling atas memang raja, kaisar, emperor. Tapi kaisar ini dia nggak punya power apa-apa. Yang punya power orang di bawahnya. Namanya daimyo. Daimyo ini ya para tuan tanah tadi. Nah, daimyo ini untuk melindungi klannya, melindungi keluarganya, melindungi tanahnya, kepemilikannya, dia biasanya punya pasukan. Pasukan itu nanti yang dikenal sebagai samurai. Nah, di bawah levelnya samurai ada para petani, ada para pedagang, ada para pengrajin. Jadi akhirnya hidupnya jadi strata, jadi feodalistik. Ada level bawah, ada level atas. Di India mirip, lahir sistem kasta. Di barat juga mirip, lahir sistem berjuasi. Ada kelompok berjuis, kelompok proletar, ada kelompok militer. Kemarin waktu kita ngaji kapitalisme, kritiknya makan kelihatan gimana feodalisme Eropa zaman itu. Di Indonesia juga ada feodalisme kan, zaman kerajaan, ada bangsawan, ada yang non bangsawan. Kalau bangsawan itu kelasnya elit, yang non bangsawan harus manut pada yang di bawah bangsawan. Kan itu sistem feodal itu. Saya dulu KKN di Kulon Progo. Di sana ada banyak janda-janda, sisa-sisa para bangsawan. Dan mereka senang jadi lungsuran, jadi sisanya para bangsawan itu. Karena begitu dia dikersake, apa dikersake itu ya, diinginkan oleh para bangsawan itu, status sosialnya naik. Kalau semula namanya Tulkiem biasa aja, begitu jadi mantannya sisanya bangsawan, namanya ada Raden Ayunya sekarang di depan. Karena dia berubah naik kasta jadi bangsawan. Dan jangan khawatir nggak laku, orang sana juga akan rebutan bekasnya para bangsawan ini. Kenapa? Yo, kalau di pondok namanya barokah. Kalau iya, karena keraton ya, pokoknya levelnya dia naik juga lah. Jadi keluarganya terangkat jadi bangsawan, terus naik juga dia jadi bangsawan. Iya, itu sistem yang namanya feodal. Jadi ada kelompok berjuis, ada kelompok proletar. Jadi ada daimyo, ada samurai. Kaisar kekuasaannya sangat kecil. Jangan salah,
meskipun dia posisinya kaisar. Yang main itu justru yang menteri-menteri, perdana menteri dan seterusnya, yang posisinya sebagai penguasa lokal. Oke. Nah, nanti di antara para daimyo ini, para tuan tanah ini, ada yang diangkat jadi pemimpin militer. Yang diangkat jadi pemimpin militer ini nanti yang namanya shogun. Jadi bukan Suzuki Yamaha Mio, tapi shogun. Ya, makanya shogun jangan dilawan, kamu kalah mesti. Dia pimpinan militer loh shogun itu. Jadi meskipun sekarang cuma dinaiki oleh Komeng, tetap statusnya shogun. Jadi pimpinan militer yang levelnya sama kayak daimyo, tuan tanah. Dan shogun punya pasukan, dan samurai itulah pasukannya shogun. Di bawahnya baru para pedagang dan para pengrajin. Yang jumlahnya paling besar itu petani. Jadi sejak dulu petani itu kan selalu di bawah. Dan di Jepang dalam banyak kasus yang real memegang kekuasaan tertinggi itu bukan kaisar tapi shogun. Jadi dia penguasa militernya itu shogun ini. Kaisar itu cuma simbolik aja, bagian meresmikan, potong pita, pidato sambutan, selesai. Ya, tapi yang menjalankan, yang berdiplomasi, yang main taktik itu shogun ini. Ya, dan lama yang tadi disebut era keemasannya Jepang itu ya era shogun ini, yang berlangsung sampai sekitar 1867 ketika Barat mulai masuk pasca era namanya era isolasi. Jadi sampai tahun 1867 yang disebut Golden Age-nya Jepang itu ketika para shogun ini berkuasa. Oke. Nah, puncaknya kekuasaan shogun itu ada di 3 tokoh ini: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu. Yang suka komik bangsane Samurai X apa, kamu ngerti nggak komik manga? Nggak ngerti ya? Ya diwacolah sekali-sekali itu. Jangan cuma ngaji Al-Quran. Al-Quran sehari sekali, komik sehari 2 kali kan gitu. Oke. Yang paling terkenal di banyak cerita yang dikomikkan itu biasanya Oda Nobunaga. Ada Tokugawa Ieyasu, ya kalau nggak suka komiknya nonton filmnya lah. Ada Toyotomi Hideyoshi. Oda Nobunaga orangnya berangasan, brutal. Tahun 1568 dia bisa menaklukkan Kyoto, pusat pemerintahan zaman itu. Dia punya semboyan rule the empire by force, agak diktator. Dan secara ideologis dia anti-Buddhisme. Meskipun orang Jepang kebanyakan ideologinya banyak berbau Buddha, tapi dianggapnya Buddha itu para pemberontak. Jadi dia banyak menyingkirkan rival-rivalnya yang beragama Buddhis. Pembantaian-pembantaian banyak dilakukan oleh Oda Nobunaga. Bahkan ada beberapa cerita yang mengilustrasikan kekejamannya Oda Nobunaga. Ada yang ceritanya sampai bilang bahwa dia ini anaknya iblis. Ya tidak apa-apa, cuma cerita. Di Indonesia temannya iblis banyak, dan nggak apa-apa juga. Kadang-kadang lebih mengerikan manusianya kan daripada iblisnya. Iblis itu kan paling cuma ambisi dan menggoda. Yang benar-benar kejam sejati kan manusianya. Iblis kan nggak pernah bunuh sendiri, itu cuma nggoda-ngodain kamu, katanya gitu. Atau jangan-jangan cuma kamu jadikan alasan kalau pas kamu jahat. Maaf saya khilaf, tergoda setan.
Kan sering kamu gitu. Padahal mungkin kalau ada setannya dia bilang, lu saya nggak goda apa-apa, itu dia sendiri kok. Saya nggak ngapa-ngapain kok dituduh. Orang beragama kan sering gitu. Kalau nggak nuduh Allah ya nuduh setan. Ya gimana lagi, sudah takdirnya. Itu kan namanya nuduh Allah. Seolah-olah Allah yang bikin kamu gitu. Maafkan saya khilaf, tergoda oleh rayuan setan. Setannya sendiri kan nggak pernah ngerayu, tapi kamu bilangnya dirayu oleh setan. Padahal kamu sendiri yang pengen. Dan tiga-tiganya punya visi menyatukan Jepang. Cuma sampai Oda Nobunaga ini meninggal, dia belum sempat menyatukan Jepang. Belum bisa bersatu klan-klannya. Dilanjutkan oleh yang kedua, Toyotomi Hideyoshi. Kalau Toyotomi ini sebenarnya dulunya tangan kanannya Oda Nobunaga. Jadi dia tinggal melanjutkan perjuangannya Oda Nobunaga. Cuma dia lebih taktis daripada Oda Nobunaga. Dia tidak kasar berangasan asal serang, tapi dia main diplomasi, main adopsi, main perkawinan. Adopsi itu berarti ya kerjasama, mungkin mengangkat suku lain sebagai asisten, ngangkat dan seterusnya. Atau perkawinan, daripada gegeran kawin aja yuk, kan gitu. Daripada NU dan Muhammadiyah kritik-kritikan terus, ayo kita budayakan kawin antar mazhab misalnya. Iya, saya kemarin ditawari diskusi kawin antar agama gitu. Jarang pelakunya. Mari kita budayakan kawin antar mazhab. Jadi yang NU kawin Muhammadiyah, yang itu kan mungkin lebih unik gagasannya, lebih bisa jadi kerukunan daripada dialog. Bolak-balik dialog ya pancet. Kawin aja, nanti kan yang NU jadi masuk Muhammadiyah, atau Muhammadiyah jadi masuk NU, meskipun sedikit. Oke. Terus, dan Toyotomi ini yang sukses menyatukan Jepang. Meskipun dia jajal untuk menaklukkan Korea, tidak mampu. Kalah. Ya mungkin karena jarak, karena memang geografisnya kan kalau dari Jepang ke Korea harus nyebrang. Jadi belum berhasil menaklukkan kulit Korea, dia sudah meninggal. Yang ketiga, Tokugawa. Kalau Tokugawa ini yang paling terkenal dari tiga daimyo ini. Dia yang menyempurnakan kesatuan Jepang, pindah ibu kota ke Tokyo, dan lahirlah satu sistem suksesi kekaisaran yang namanya Tokugawa Shogunate. Yang inilah daimyo terakhir sebelum nanti Barat masuk. Dan Tokugawa Shogunate ini hasil inisiasinya Ieyasu, itu sekitar 250 tahun berkuasa. Baru setelah itu masuklah misionaris dan pedagang dari Eropa sekitar tahun 1500-an. Terus Tokugawa termasuk yang terbuka, sehingga dia belajar militer, belajar teknologi dan ide-ide baru. Jepang semakin jaya zaman itu. Cuma kemudian ada fakta, banyak orang Jepang yang dimurtadkan oleh para misionaris, banyak yang dikristenkan. Ini yang bikin Tokugawa marah. Katanya Tokugawa, ini bisa bikin budaya asli Jepang rusak. Orang akan melupakan tradisi asalnya Jepang. Maka terus dilaranglah agama Kristen oleh Tokugawa, dan orang tidak boleh memeluk agama Kristen. Kalau ketahuan memeluk agama Kristen akan dihukum mati. Dan terjadilah pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang Kristen zaman itu di Jepang. Tuh, mumpung ada gambarnya. Ya, hari ini banyak gambarnya, lagi setengah ngantuk, tapi kamu nonton gambar aja. Terus Buddhisme wajib, selain Buddhisme haram.
Jadi agama kalau dipaksakan nanti hasilnya kayak gini. Yang wajib A, yang haram di luar itu berarti haram. Persis kayak di Islam dulu ada kasus mihnah Mu'tazilah. Padahal Mu'tazilah itu teologi yang sangat rasional, tapi begitu kesenggol politik jadinya nggak rasional. Dia memaksakan ideologinya, setiap ulama harus Mu'tazilah. Yang tidak Mu'tazilah bisa dipenjara, disiksa, ada yang dieksekusi, ada yang dihukum mati, ada yang dicambuki tiap hari, termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Itu ketika agama senggolan sama politik. Sama kayak gini, ini mihnah versi Tokugawa. Jadi dia menguji apakah orang ini Buddhis apa enggak. Kalau sudah Kristen ya dipancung. Nanti yang suka nonton drama Korea atau serial Cina, bagian-bagian ini beberapa serial ada. Ketika penganut Kristen dikejar-kejar dan dibunuhi. Oke, kalau di Indonesia tidak ada. Di Indonesia itu tidak ada resisten kalau ada sistem religi masuk. Khususnya di Jawa. Jawa itu apa aja boleh masuk, monggo. Dan orang Jawa tidak akan kaget. Disuruh ganti pun dengan ikhlas, tidak apa-apa ganti, wong cuma gitu aja, apa susahnya, mesti gitu. Itu khas Jawa. Jadi mau fundamentalis masuk, ayo tidak apa-apa, wong cuma jenggot aja kok. Mau liberal masuk, ayo tidak apa-apa, paling nggak diskusi. Itu khas Jawa. Jadi sangat terbuka, sangat lentur kalau orang Jawa. Tapi beberapa bagian Asia tidak selentur itu, kecuali kalau sudah politik. Nah, kemarahannya Tokugawa berlanjut. Terus semua pedagang Eropa, semua misionaris asing diusir. Kalau nggak pergi, tewas. Dimulailah era baru yang disebut politik isolasi. Jadi Jepang mengakhiri semua kontak dengan asing. Tidak butuh orang luar negeri, kita bisa mencukupi diri kita sendiri. Sekitar abad 17, tahun 1639. Ketika di barat mulai lahir modernisme, Jepang justru menutup diri. Tidak mau barat masuknya nanti-nanti saja. Kalau masuknya sekarang merusak budaya kita. Ya, kalau ini jadi isolasi sekitar 200 tahun. Jadi 200 tahun hidup mandiri. Maka jangan kaget kalau Jepang itu sekarang luar biasa. Jadi tidak tergantung sama sekali dengan, apalagi Barat dengan tetangganya aja enggak. Politik isolasi. Jadi termasuk kapal-kapal asing itu tidak bisa diusir. Kalau sama Jepang zaman isolasi. Ya, dia secara ilmu ekonomi akhirnya jadi kuat, jadi mandiri, jadi sehat, dan susah untuk dijajah. Sudah kayak Belanda masuk ke Indonesia kan pertamanya bukan niat jajah, tapi niat dagang lewat VOC. Tapi begitu niat dagang ini berubah jadi niat untuk jajah, kan Jepang, Belanda gampang, orangnya sudah ada di sini semua, tinggal yang semula pasukan pengawal dijadikan pasukan untuk jajah, selesai. Dan itu tidak terjadi dengan Jepang di era ini loh ya. Jadi dia kuat, dia mandiri. Nah, terus muncul restorasi, namanya restorasi Meiji. Ketika kekuasaan Tokugawa melemah pelan-pelan, kemudian dia mau hancur, terjadi namanya restorasi Meiji, dan masuklah Barat. Kalau dalam sejarah biasanya disebut peristiwa kapal hitam. Kenapa disebut peristiwa kapal hitam? Karena Barat awal yang masuk ke sana itu menggunakan kapal-kapal yang warnanya hitam. Mulailah Jepang kenalan dengan gagasan-gagasan filsafat modern. Yang paling menonjol dari filsafat modern yang masuk di sana adalah utilitarianisme dan Darwinisme. Cuma bukan Darwinisme yang biologis, tapi Darwinisme yang sosial, bahwa masyarakat itu berkembang secara evolutif
Dan yang kedua tentang kedaulatan rakyat dari Perancis. Dua gagasan ini merombak secara radikal tatanan model kekaisaran, model kesogunan Barat di Jepang. Jadi kalau kalian ada yang pernah nonton filmnya Tom Cruise yang dia jadi pasukan Barat, yang ditawan oleh samurai terakhir itu, iya, The Last Samurai. Nah itu era-era ini, runtuhnya model kekaisaran Jepang lama dan datangnya kekuatan Barat. Itu era yang disebut restorasi Meiji. Oke, terus itu settingnya ya, setting kesejarahannya Jepang. Tak minum dulu, sudah dongeng hampir 1 jam aku tentang Jepang. Oke, sekarang kita mulai masuk ke gagasan-gagasan umumnya dulu yang di Jepang. Paling enggak kamu sudah mulai kenal seperti apa Jepang, enggak cuma dari referensinya Miyabi dan kawan-kawan. Ya kamu sih mau akrabikan itu aja sih, mau eling-eling. Ganti yang lain lah, ganti shogun apa samurai, masa Miyabi terus. Oke, ya. Oke, kita lihat orang Jepang ini unik. Banyak orang Jepang yang double agama. Jadi kalau disurvei, ini survei tahun 92. Ini saya susah menerjemahkannya, jadi berdasarkan data Depdiknasnya Jepang, Departemen Pendidikannya Jepang. Tahun 92 ya, sekitar 120 juta rakyat Jepang, yang 100 juta Shinto, 95 juta ngakunya Buddha, 1,5 juta Kristen, sisanya agama yang lain. Itu kalau dijumlah double itu. Katanya 120 juta. Itu kalau dijumlah itu 196,5. Belum kata-kata sisanya itu. Sisanya itu sisa dari mana? Wong itu sudah lebih. Ini tak terjemah letterlock loh ya. Kan data Depdiknasnya Jepang. Jadi dari situ kelihatan bahwa lebih 80% sebenarnya orang Jepang itu bisa punya agama double macam-macam. Jadi kalau ditanya mungkin jawabnya sesuai situasi dan kondisi. Mungkin tiba-tiba jawab Buddha, tiba-tiba jawab Shinto, atau kalau repot-repot ya jawab aja Kristen. Oh, sesuai siapa yang tanya, mungkin bisa gitu. Urusan ritual gampang lah. Yang penting percaya pada Tuhan, mungkin gitu kan. Sekarang mulai banyak, mulai marak. Jadi bertuhan tanpa agama, God without religion. Atau yang di barat sekarang yang slogan paling populer kan morality yes, religion no. Jadi agama itu tidak penting, yang penting moralitasnya. Tidak ada gunanya punya agama formal tapi moralitasnya rusak. Toh agama itu sama Tuhan diturunkan ke bumi untuk biar manusia bermoral sehingga bisa ngopeni bumi, jadi khalifahnya. Jadi intinya agama kan memang moralitas. Itu kan sehingga Nabi bilang innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi semakin kamu rusak akhlakmu, semakin kamu sebenarnya jauh dari visinya agama. Oke, kalau filsafat sebenarnya ya sejak awal mereka sudah punya filosofi sendiri. Cuma istilah filsafat hari ini kalau di Jepang itu Kitatsugaku, atau yang nanti diringkas dari Tatsugaku, itu artinya filsafat, love of wisdom, cinta kebijaksanaan. Yang merumuskan istilah ini namanya Nishiyamane, tahun 1862. Jadi love of wisdom itu kalau bahasa Jepangnya Kitatsugaku. Orang sana sekarang ringkasnya menyebutnya Tatsugaku. Jadi bahasa khas Jepang.
Jadi filosofi kalau di Arab kemudian jadi hikmah, kalau di Jepang jadi tatsugaku. Di Indonesia tidak berubah apa-apa, jadi tetap jadi filsafat. Indonesia mungkin karena tidak punya istilah khusus, atau sebenarnya ada, kita belum tahu aja. Kalau tradisi-tradisi lokal mungkin banyak yang punya istilah khusus, tapi sejauh yang saya tahu di bahasa Indonesia belum ada. Filsafat ya filsafat, falsafah, tidak masalah, nggak ada istilahnya, asal praksisnya filsafat dan filosofi itu ada. Oke, kita lihat beberapa aliran filsafatnya Jepang. Yang paling terkenal itu Zen memang. Ini cabang Buddhisme. Tekanannya sama seperti semua filsafat timur yang lain, harmoni batin. Makanya di hampir semua filsafat timur ada anjuran orang untuk semedi. Kalau di Jawa disebut topo broto, kalau di Islam disebut tafakkur muhasabah. Karena orang tidak bisa melakukan, mewujudkan harmoni batin kalau dia tidak muhasabah, tidak tafakkur, tidak mengheningkan cipta. Jadi mengheningkan cipta itu bukan mendoakan para pahlawan yang telah gugur, tapi membikin akal, pikiran, nuranimu hening, tidak sibuk oleh apapun, sehingga jernih membaca realitas. Itu gunanya mengheningkan cipta. Jadi tidak usah nunggu upacara mengheningkan cipta itu. Kalau memang kalian ingin hening, heninglah. Hentikan semua aktivitas yang mengacaukan batin. Jadi kalau di banyak teknik semedi itu biasanya jangan dipaksa berhenti, tapi biarkan aja datang, terus capek pergi sendiri semuanya. Biarkan aja datang, capek pergi sendiri, dan akhirnya hening. Kalau kalian paksa untuk pergi, biasanya malah tidak pergi. Kayak kamu, aku tidak pengen mikir kamu, aku tidak pengen mikir, ayo malah ada di situ terus. Tidak usah dipikir kayak gitu, flow aja kayak minggu lalu Karen Armstrong itu, mengalir aja. Dan nanti kalian akan sampai pada titik hening. Itu yang di banyak agama timur disebut semedi. Syukur-syukur kalau pagi kalian bisa latihan ini, hening sebentar sebelum bangun, atau setelah sholat subuh lah kalau ada waktu, kalau nggak tidur lagi. Ya semacam muhasabah tafakur, mengheningkan cipta sebentar. Kecuali kalau kalian subuhnya jam 7, itu urusan lain. Ya, kayak biasa nih. Oke, aliran Zen akan kita perdalam mungkin minggu depan. Jadi saya nggak perlu ngomong banyak. Ada dua golongan besar. Yang pertama Soto Zen. Soto bahasa Jepang ya, bukan bahasa Indonesia. Ya, iya, nanti kalau satunya Soto Zen, jangan-jangan satunya Rawon Zen. Nah, iya, Soto Zen sama Rinzai. Jadi Soto Zen ini biasanya yang menjalankan para petani, para pedagang, pokoknya kelas-kelas yang bukan militer, kasta-kasta pekerja. Sementara yang aliran Rinzai itu biasanya untuk kelas penguasa dan militer. Orang kenalnya Zen Buddhisme. Kalau di Cina namanya Chan, C-H-A-N. Kalau ada yang berminat silakan main ke toko buku, banyak. Buku-buku tentang Zen biasanya berisi cerita-cerita yang menarik. Kayak buku-buku Sufi itu kan yang menarik kan, karena cerita-cerita para walinya. Zen Buddhisme nanti banyak buku juga isinya kayak begitu. Itu aliran pertama. Aliran kedua Amida. Amida ini ya cabang Buddhisme juga, cuma yang isinya agak mix dengan Buddhisme Cina. Dia biasanya punya dua patung, satu patungnya Buddha, satu patungnya Kuan Im.
dewinya Sun Gokong itu. Dan yang ketiga patung Dai Sisi. Nanti ada gambarnya, silakan di surfing di Google. Yang satu lambang kebijaksanaan, yang Dai Sisi lambang kemurahan itu Dewi Kuan Im. Dan objek utamanya itu patung Amida, Buddha. Jadi ini Buddha versi Jepang. Oke, Buddha versi Jepang ini banyak yang memeluk karena tidak jelimet. Kalau Zen agak rumit pikiran-pikirannya. Terus ini Shiren Sosu. Ini juga sekte Buddha. Jadi Nichiren Sosu ini semacam pemurnian. Jadi semua yang bau-bau lokal, bau-bau Jepangnya agak dibuang. Ini purifikasi model Buddhisme Jepang. Terus silahkan dibaca sendiri nanti. Terus Yoshida Shinto. Ini mix antara Buddha dengan Konfusianisme. Jadi Konfusianisme plus Buddha plus Shinto. Lahirlah namanya Yoshida Shinto. Sama kayak Islam dan Hindu di India jadi Sikh. Sama kayak Islam dan agama lokal Jawa yang melahirkan Islam kejawen. Nah ini Shinto yang agama lokal Jepang plus Buddha plus Konfusianisme. Mungkin zaman dulu mirip, ketika Hindu dan Buddha datang ke Jawa, lahirlah agama Hindu Buddha versi Jawa, yang Tuhannya disebut Siwa Buddha. Nah, itu kan khas karena Siwa itu ya miliknya orang Hindu, tapi di Jawa Siwa dimasukkan Buddha, jadi Siwa Buddha. Jadi agamanya Mojopahit itu agama Siwa Buddha. Ini agama mix, mirip kayak Yoshida Shinto. Terus Neo-Konfusianisme juga berkembang dengan aliran-aliran itu. Sebenarnya secara umum alirannya dua. Yang pertama tekanannya pada moralitas, yang kedua tekanannya pada penguasa. Yang tekanannya pada moralitas namanya Kumazawa, yang tekanannya pada penguasa namanya Okyu Shorai. Oke, saya agak cepat ini karena minggu-minggu depan mungkin kita bahas lagi yang aliran-aliran. Oke, ada juga aliran namanya Mito, kayak merek HP-mu itu. Ya. Jadi kalau Mito ini bukan, kalau tadi purifikasi ke Buddhisme, kalau ini purifikasi ke agama lokal kuno Jepang. Alirannya namanya Mito. Sekitar tahun 1628 sampai 1700 yang menginisiasi Tokugawa Mitsukuni. Nah, jadi ini aliran kesekian yang ada di Jepang. Semoga nanti nggak ada aliran Smart Friend. Iya, karena kalau Smart Friend sudah 4G nih, kalau Mito kan belum. Oke, yang aliran minggu depan kita jelajahi, khususnya yang Zen Buddhisme sama Samurai Bushido. Ada beberapa, ini tak kasih contoh aja, filosofi lokal dari religi lokalnya Jepang yang sampai sekarang masih hidup. Yang pertama ada filosofi, ini contoh aja biar kalian ngerti kenapa Jepang itu sampai segitunya. Ada filosofi namanya Mottainai. Mottainai itu anti mubadir. Ini luar biasa orang Jepang. Saya baca bukunya tentang Mottainai itu, subbab-subbabnya itu kayak gitu. Misalnya kalau makan tidak boleh sisa. Maka orang Jepang itu kalau makan nasi misalnya, sisa satu aja harus diambil dimakan. Nggak boleh menyia-nyiakan makanan. Menyia-nyiakan makanan mubadir. Kalau makan hewan yang rela mengorbankan dirinya untuk kita, seperti ikan itu kan makhluk hidup yang mengorbankan dirinya untuk kehidupan kita, mereka harus kita hargai. Dimakan semuanya.
Nggak boleh ada bagian yang dibuang. Kasihan mereka loh, sudah mengorbankan dirinya, kamu cuma nyuwil sedikit terus nggak jadi makan, buang. Dan itu bagi mereka tantangan. Jadi mereka akan menyesal luar biasa kalau melakukan hal yang mubadir. Anti tas kresek. Ya, mereka punya teknik bungkus sendiri namanya furosiki. Furosiki itu kalau diterjemah dalam bahasa Jawa namanya buntelan. Ya, lo ya, nek Jepangi furosiki, bahasa Jawanya buntelan. Jadi mending pakai kain yang kayak ibu-ibu biasanya itu, taplak luas. Itu kan dikasih buat bungkus bawa aja, kan fleksibel. Dan kalau kotor ya dicuci, dipakai lagi. Kalau kresek kan habis dipakai dibuang. Mubadir. Bahkan di Jepang anak-anak sekolah dulu, sekarang saya tidak tahu masih ya apa enggak, ada alat untuk megang pensil yang sudah pendek. Kenapa? Biar pensilnya benar-benar habis. Kamu kan kalau pensil tinggal segini kan mesti mbok buang. Kadang masih segini aja mbok buang. Tapi ada alatnya sana untuk pegangannya pensil yang sudah pendek. Bukan berarti mereka miskin, tapi jangan sampai mubadir. Termasuk tata ruang. Di situ dicontohkan ruang tamu itu ya jangan tidak ada jendelanya. Kalau siang mau baca buku, mending nggak usah pakai listrik, dibuka aja. Sekarang kan orang semakin modern kan semakin tidak pakai jendela karena butuh AC. Jadi pagi-pagi kuliah pun harus listriknya nyala. Itu mubadir. Bahkan ilmu juga jangan mubadir. Kalau di Jepang, kalau memang cita-citamu dagang, ya jangan kuliah di UIN, apalagi Usuluddin. Kalau cita-citanya dagang, kok kuliah di Usuluddin, nanti ilmumu mubadir. Ya dagang aja, atau kalau kuliah ya fakultas ekonomi. Kalau cita-citanya ingin buka warnet, ya jangan kuliah di fakultas syariah atau fakultas adat. Tidak nyambung, nanti ilmumu kemana? Mubadir. Nah itu termasuk filosofi kalau di Jepang namanya motbainai. Menyesal kalau melakukan sesuatu yang mubadir. Jadi yang tadi ngambil minum, awas kalau nggak habis. Harus habis. Makanya saya minumnya yang ini aja. Yang itu belum tak minum, yang mau minum silahkan nanti. Jangan sampai disisakan. Lalu disisakan emangnya yang lain mau menghabiskan? Kan nggak mau. Apalagi minumanmu. Jadi takmirnya tidak tak buangin, jadi wajib habis. Kalau enggak, kalau orang Jepang itu menyesal luar biasa. Jadi monggo dihabiskan dulu yang belum habis. Oke. Jadi ini contohnya. Terus menurut saya yang dahsyat lagi dari Jepang adalah isolasi tadi. Tidak banyak negara yang berani mengisolasi dirinya. Khawatir macam-macam sudah. Coba berani nggak Indonesia deklarasi mulai hari ini putus hubungan dengan semua yang berbau luar negeri. Kita cukupi kebutuhan kita sendiri. Kalau mau sebenarnya bisa. SDM, SDA kita memadai. Cuma apa ya berani. Mau sih mau. Kayak orang disuruh kawin 2 apa kawin 3 itu loh. Mau sih, tapi apa ya berani. Resikonya panjang. Nah, isolasi juga begitu. Kenapa sih harus diisolasi? Ada gunanya. Ketika orang melakukan isolasi, dia akan mandiri secara mental dan mandiri secara material. Mandiri secara mental itu dia akan tangguh, tidak gampang mudah dipengaruhi, tidak gampang tergoda oleh luar. Karena nantinya dia sendiri juga bisa melakukan, bisa hidup tanpa yang di luar. Kalau orang sudah merasa mandiri di mentalnya kan, kalau mau ngasih bantuan monggo, nggak mau juga nggak paten. Toh tanpa bantuanmu aku bisa hidup, aku juga bisa senang. Nah, itu isolasinya Jepang zaman itu. Yang kedua mandiri secara material. Ini bikin orang sadar bahwa ternyata meskipun nggak dibantu luar, nggak dibantu Amerika, Inggris, Jerman, Belanda, kita juga bisa hidup,
bisa senang-senang, masih bisa ketawa-ketawa. Nah itu filosofi isolasi. Jadi bukan berarti kok jangan bergaul dengan yang lain, tapi kita harus belajar dulu sampai tangguh, sampai mandiri, baru kerjasama, baru bergaul dengan yang lain. Maka kita tidak akan tergantung dengan yang lain. Mungkin yang lain malah yang tergantung dengan kita. Itu dulu yang diterapkan oleh Tokugawa, yang bikin mentalnya orang Jepang tangguh sampai hari ini. Bolak-balik diguncang gempa, dihantam tsunami, mereka tetap tangguh, tidak cengeng kayak kita. Kita kan bencana dikit aja kan nunggu bantuan luar negerinya, dan rebutan ketika bantuannya datang, itu kan menunjukkan kita agak lemah di mental, tidak tangguh. Kalau Jepang, mereka memang latihan untuk tangguh, untuk mandiri di era pra-modern, sehingga masuk zaman modern mereka kuat luar biasa. Itu contoh filosofinya masyarakat Jepang. Terakhir, orang Jepang hari ini tak ambil dari satu buku, punya mentalitas yang luar biasa. Itu yang bikin mereka survive dan salah satu superpower dunia. Bagi saya termasuk 5 besar superpower dunia hari ini. Karena kalau zaman dulu superpower itu dihitung dari penguasaan sainnya, kalau hari ini superpower kan dihitung dari kekuatan ekonominya. Pernah sebelumnya ada masa ketika superpower itu kekuatan militernya. Di abad tengah superpower itu pengetahuan. Tapi hari ini superpower itu kan ekonomi. Dan Jepang telah memiliki mental yang siap untuk menang ke sana. Yang pertama jelas, kerja keras. Kalau di penelitian terbaru, orang Jepang itu 9 hari bisa bikin mobil 1. Kalau di barat butuh 47 hari. Ya kan? Bayangkan semangatnya orang Jepang. Anak-anak sekolah praktikum itu bisa sampai jam 2 malam, jam 3 malam itu biasa. Kalian kuliah sak jam setengah wae kan wis gatel pengen nang Bali. Tapi anak-anak Jepang bisa berjam-jam, bahkan bisa sampai malam dan asik. Jadi tiap kali kuliah, tiap kali sekolah pasti bawa bekal. Karena lama mesti durasinya. Bawa nasi, bawa ada. Dan kenapa kok nggak bawa uang aja Pak beli? Enggak, mereka juga punya tradisi lain, hidup hemat. Jadi kerja keras itu yang bikin sukses. Ya memang nggak ada ceritanya sih orang sukses kok melempem. Kalau ingin sukses ya kerja keras. Itu logikanya. Cuma orang Indonesia kan memang yang nomor satu bukan logika, intuisi. Jadi main, tenang aja Pak, kita tunggu aja gimana takdirnya Allah. Ngapain sih hidup kok? Kan kita selalu begitu. Tapi di Jepang enggak lah, kerja keras. Hidup yang masuk akal saja. Yang kedua malu. Mungkin masih ingat cerita Harakiri. Jadi kalau gagal ya mereka akan sangat malu. Dalam banyak hal mereka malu. Kalau hari ini malu itu implementasinya, misalnya kalau ada menteri gagal, di kementeriannya ada kasus besar, mereka akan sangat malu dan cepat-cepat mengundurkan diri. Kalau di kita kan begitu gagal kan cepat-cepat cari alasan, cari kambing hitam. Tidak ada yang bilang mohon maaf yang salah saya, dan berarti saya nggak mampu, maka saat ini juga saya mundur. Karena mereka punya malu. Kita tidak terlalu punya malu. Jadi itu salah satu tradisinya orang Jepang. Yang ketiga hemat. Kayak tadi tak ceritain, yang mottainai tadi, bagaimana mereka tidak boros. Meskipun mungkin mereka punya uang banyak, tapi hidupnya punya resources banyak, tapi tetap mengedepankan cara hidup yang tidak loyal, tidak royal. Kemudian yang keempat, loyalitas. Loyalitas ini kesetiaan.
Dan ini dirintis ya sejak awal zaman dinasti, zaman kerajaan-kerajaan ini kan dikenal loyalnya luar biasa. Shogun, kemudian samurai itu kan terkenal loyal. Dia tidak peduli apakah tuannya ini jahat apa sabar apa gimana, pokoknya begitu dia jadi anak buahnya ya dia akan loyal 100%. Orang Jepang itu jarang yang pindah-pindah kerjaan. Rata-rata sejak muda sampai tua ya ada di perusahaan itu terus. Karena mereka punya daya loyalitas yang tinggi. Kalau kita kan enggak, ada tawaran gaji lebih besar ya mesti pindah. Kalau Jepang enggak. Dan ini imbang dengan sikap atasannya. Majikannya, atasannya, dia punya prinsip yang terbaik, yang paling sip untuk karyawannya dan anak buahnya. Jadi orang Jepang enggak kayak di Indonesia. Kalau Indonesia kan teman itu banyak. Kalau di sana teman itu hanya ada dua jenis, teman sekolah atau teman pekerjaan. Sama tetangga jarak 3-4 rumah mungkin sudah nggak kenal. Tapi yang dikenal teman sekolah, zaman sekolah atau teman di pekerjaan. Kalau jam-jam segini biasanya nongkrongnya di kafe-kafe, jadi nggak langsung pulang kalau malam. Main relasinya kalau malam gini, pulang dari kerja nongkrong bareng sambil minum sake, terus sambil ngobrol-ngobrol nyari relasi. Itu gaya Jepang. Dan nggak takut ditunggu oleh istrinya, nggak takut dimarahi karena itu sudah tradisinya begitu. Iya, itu yang bikin mereka loyalitasnya luar biasa pada perusahaan. Perusahaan juga mikir dirinya, dia juga loyal pada perusahaan. Kalau di sini kan banyak yang perusahaan mikir bos-bosnya saja, gimana dapat untung besar, dan karyawannya mikir gimana caranya gajinya naik. Jadi nggak nyambung. Oke, terus inovasi. Iyalah, hari ini kan mana ada produk yang berkualitas. Cina terkenal luar biasa, tapi kan orang lebih melihat kualitas ada pada Jepang. Kalau Cina kan cuma fotokopi. Inovasi ada pada Jepang, pantang menyerah. Dan ini yang luar biasa yang saya tahu, budaya bacanya sangat tinggi. Jadi kalau orang nunggu bis, nunggu kereta, ada siswa nongkrong di taman, itu jangan dibayangkan, meskipun sana mungkin teknologinya luar biasa, yang dipegang bukan HP, gadget, dan WA. Ya, paling enggak ya koran, majalah, atau buku. Atau seandainya buka gadget ya membaca, bukan main sosial media. Itu yang saya tahu, budaya bacanya sangat tinggi. Itu yang bikin mereka survive. Bandingkan sama kita. Mungkin kamu sudah lulus S1 aja, paling bukunya sak deret, isinya nggak ada 10. Itu pun yang dibaca nggak semua. Ada yang beli buku dilihat sampulnya aja sampai kamar dibolak-balik, terus ditutup lagi ditaruh. Karena nggak ada tugasnya dosen yang tentang itu, ya surat diwaca belas bukunya. Tapi kalau di Jepang budaya bacanya kuat. Itu yang bikin masyarakatnya gampang dipush untuk maju. Semakin orang wawasannya luas kan lebih mudah untuk dikandani, untuk dinasihati. Tapi semakin wawasannya sempit, semakin susah dikasih tahu. Karena dikasih tahu itu tidak enak, merasa digurui itu tidak enak. Makanya biar kalian gak digurui ya, wawasannya harus luas. Jadi kembangkan budaya baca. Kerjasama kelompok juga harus kuat. Jadi kerjasama kelompok itu ada peribahasa, satu orang Amerika melawan satu orang Jepang. Itu satu profesor Amerika melawan satu profesor Jepang, itu menang profesor Amerika. Tapi 10 profesor Amerika melawan 10 profesor Jepang, akan menang profesor Jepang. Karena mereka terbiasa kerja tim. Secara satu-satu mungkin kalah, tapi bareng-bareng kita kuat. Nah itu visinya orang Jepang. Jadi mereka makanya tidak terlalu banyak
tokoh single individual yang sangat terkenal dari Jepang, tapi negaranya bisa maju. Jadi tokoh ini dari Jepang, tokoh itu penemu ini dari Jepang jarang. Tapi coba lihat produksi IT-nya, luar biasa. Bandingkan sama Amerika yang punya Steve Jobs, punya Zuckerberg, punya itu kan single-single fighter, single-single tokoh banyak. Atau Islam zaman dulu ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, itu kan single-single fighter. Tapi kalau di Jepang jarang kalian nemu itu. Makanya di Islam hari ini kan ya susah nyari yang kayak gini, karena budaya kerjasama kita lemah. Kita sudah pecah duluan gara-gara klan-klan tadi kan, kobilah-kobilah tadi. Kalau nggak bisa kerjasama ya majunya susah. Itu yang terjadi sama kita hari ini. Kerjasama kelompoknya lemah. Dan yang terakhir mandiri. Di antara budaya yang paling enak bagi anak mudanya sebenarnya Indonesia. Karena di banyak negara di luar itu seumur kalian ini hampir SMA itu banyak yang sudah mandiri. Sudah keluar dari rumah, entah berjuang gimana caranya bisa hidup. Kadang kalau kepepet beneran ya minta uang ke orang tua, tapi nanti dibayar, dianggap utang. Jadi budaya semacam itu banyak hidup di luar, baik di Eropa maupun di beberapa negara Asia yang sudah maju. Kalau kalian kan kadang sampai S2 masih nunggu kirimannya bapak. Ya itu kan agak tidak enak diomongkannya, tapi ya kenyataannya begitu. Mau gimana lagi. Tapi kalau di negara kayak Jepang ini, anak mudanya punya tradisi malu. Jadi malu sudah seumuran besar gini kok masih minta. Nah, saya tidak tahu, kita memang agak kecil kemaluannya. Ya, jadi tidak terlalu besar. Kalau orang sana mesti sudah malu luar biasa itu. Tapi kan ya budaya itu kayak gitu ya. Di sini kan memang budayanya masih seperti ini. Jadi anak-anak bahkan sampai kawin kadang masih dompleng sama orang tua. Jadi ada yang sudah punya anak juga masih gerombol di rumahnya orang tua. Itu kalau orang Jepang malu. Tapi orang Indonesia mangan orang mangan, sing penting kumpul. Jadi ora apa-apa, sing penting iso guyu bareng-bareng wis aman. Kan gitu. Tapi kalau di luar enggak. Kamu pergi jauh-jauh enggak apa-apa, asal mandiri. Kamu keluar negeri sendiri mungkin mikir, nanti di sana enggak bisa ngomongnya, nanti di sana itu. Kita kan lemah di sisi itu, di sisi mentalitas untuk mandiri. Di level itu sebenarnya kalian kalah sama para TKW, sama para TKI. TKI ini tidak mikir bahasa Inggris, bahasa Arab perang ngerti, yang penting mangkat. Dan di sana tanding mereka. Di sisi itu kalian kalah mental tetap. Kalian ada bule aja mau nyedai males, khawatir diajak ngomong Inggris. Ya kan, kalau ada turis itu kan, tidak usah ketemu turis. Jadi tidak mandiri kita. Kuliah nggak mandiri, sampai kawin nggak mandiri, sampai punya anak nggak mandiri. Dan orang Indonesia kan cenderung punya visi, dia nggak pingin bahagia, dia nggak bahagia, nggak apa-apa, yang penting anaknya bahagia. Itu yang bikin susah. Jadi yang sini pingin gendoli terus, yang digandoli menikmati. Jadi akhirnya mandirinya lama. Nggak apa-apa bapak susah, yang penting kamu besok sukses gitu kan. Besok kamu juga gitu punya anak, saya tidak susah, tidak apa-apa, yang penting anakku sukses. Anakmu besok juga gitu, akhirnya tidak ono yang sukses kabeh. Iya kan, semuanya nanggung. Jadi besok kalau bapakmu ngomong gitu, sudahlah pak, sampean sukseslah dulu. Gampang, kalau saya kan masih lama umurnya, sampean sukses, nanti saya juga akan sukses. Jangan ada korban mengorbankan. Wis ndak apa-apa les, aku ndak sekolah ndak apa-apa, yang penting kamu sekolah. Yo nek iso ya bapak ya sekolah. Cuma karena sudah telat umurnya ya ndak jadi sekarang. Tapi besok kamu juga gitu, ndak harus pakai semboyan, ndak apa-apa, yang penting anakku besok. Yo kamu dan anakmu sukses dua-duanya. Itu untuk melatih mental mandiri. Jadi problem kita di Indonesia hari ini mental. Banyak mentalitas yang harus dibangun. Kita kebanyakan mentalitasnya mentalitas nuntut, tapi males kerja keras.
Mentalitas tidak punya malu. Mentalitas hedonis, tapi kalau dibilang hedonis nggak mau. Padahal HP-nya tiap bulan ganti. Ya kan, baju nggak mau yang jelek. Sepatu masih bisa dipakai, merasa sudah jelek karena dianggap sudah out of date. Ya kan, saya punya teman dari Singapura itu, dia anaknya konglomerat luar biasa kaya, tapi HP-nya masih HP level-level Nokia 3310 itu. Suaranya masih tangting-tangting gitu, yang bikin telinga gatel itu kan. Yang kalau suara buanter lagi enak-enak ngobrol, suaranya buanter. Tapi no problem bagi dia. Kalau dia mau, dia bisa beli Samsung S12. Mana ya? Lo maksudnya pesan khusus ke pabriknya Samsung buat aku sendiri yang lo maksudnya. Kalau dia mau, tapi kan dia tidak pesan kayak gitu. Dan dia melepaskan diri dari dukungan orang tuanya sejak muda. Jadi dan dia sukses dengan bisnisnya sendiri dan bisa. Yang itu jarang saya temukan di Indonesia. Indonesia itu biasanya mentalnya, seandainya muncul ide pingin bisnis pingin itu tapi manja. Manja itu mungkin bisnis 2-3 hari, ini kok tidak ada yang beli, nggak ada harapan sukses, tutup kan mesti gitu kamu. Bubar mesti gitu. Tidak tangguh mentalnya. Jadi 1 bulan nggak laku-laku, terus nggak kejual, sudahlah berarti nggak jodoh gitu aja kan teorimu. Jadi wassalam. Ya kayak kamu ikut MLM itu loh, suwe mensukses kan gitu. Kok ya yang presentasi kok enak banget, seolah-olah cepet jadi kaya raya sukses dengan MLM, tapi ditunggu nggak nyampe. Kapan lagi bubar kan selalu gitu. Ya kan? Ya di samping memang kamu ketipu MLM, tapi sebenarnya menunjukkan mentalmu tidak tangguh. Loyalitas apalagi. Kebanyakan kita oportunis, milih yang menguntungkan dan menyenangkan. Itu bagi saya problem. Karena logika hidup itu kebanyakan bukan logika nyari enak, tapi logika puasa. Barang siapa mau puasa, dia akan ketemu nikmatnya buka puasa. Yang bisa menahan diri sebentar, dia akan menemu hasilnya dari menahan diri tadi. Kalau enggak, ya enggak. Rumus hidup kebanyakan itu. Tapi kebanyakan di antara kita enggak mau kalau disodori puasa. Sudahlah, enggak usah internetan dulu, baca buku dulu, enggak usah ngobrol dulu, ngaji-ngajilah sebentar, enggak usah. Tapi kan kita berat kalau disuruh yang kayak gini. Jadi kita tidak punya mentalitas puasa. Mentalitas kita adalah mentalitas pesta. Di Indonesia apapun jadi pesta. Bencana alam pun jadi pesta. Orang dapat musibah jadi pesta. Iya kan? Buktinya ya rame-rame pingin nonton. Saya pernah rame-rame hanya pingin nonton Luntur Lapindo. Itu 2 bis besar. Loh iya kan, luar biasa orang Indonesia itu. Orang dapat bencana kok malah ditonton. Kan jadi pesta. Iya, itu penyakit kita selanjutnya. Jadi mentalitasnya mentalitas pesta, bukan mentalitas puasa. Dari yang kayak gini susah untuk berkreasi inovasi. Untuk inovasi harus ada puasanya. Dan orang yang mentalitas pesta itu pasti gaya hidupnya konsumtif, tidak produktif. Hanya bisa mengkonsumsi. Dan jangan kaget, konsumen itu disetir oleh produsen. Produsen pingin apa, dia yang nyetir kamu. Produsen sepatu akan nyetir kamu, ini loh sepatu paling out of date. Sepatu paling up to date, out of date. Ngomongnya lo ngantuk ini. Jadi dan pantang menyerah, tidak gampang ngelukro. Apalagi yang budaya baca ini. Bacalah semuanya, jangan tanggung-tanggung. Hari ini orang milih-milih kalau baca. Yang garis keras, yang dibaca yang keras-keras, yang lain dianggap liberal dan gak mau baca yang liberal.
Yang liberal juga gitu, dianggap pokoknya sing fundamentalis itu ndak mutu, dan dia ndak mau baca buku-buku kayak gitu. Terus yang pro PKI baca buku-buku yang pro PKI saja, yang anti PKI dibaca yang anti PKI saja, menganggap semua wacana yang beda dengan dirinya itu salah. Jadi semakin miskin bacaanmu, semakin gak mungkin kamu inovatif. Semakin kamu gak inovatif, ya semakin kamu jadi konsumen. Dan masyarakat konsumen adalah masyarakat yang disetir oleh para produsen, para pemilik modal. Dan kalau sudah kamu tidak mandiri, ya tidak akan bisa kerja kelompok. Wong kamu sendiri tergantung. Dan ini sebenarnya mentalitas yang sangat kita butuhkan, yang sudah dikembangkan duluan oleh orang Jepang, bahkan sejak era pra-modern, sekitar abad 16, 15, 14, seperti tahun-tahun yang tadi disebut sebelumnya. Jadi nanti kita lihat minggu depan tradisi spiritualnya Jepang, Zen Buddhism. Kemudian satu lagi tradisi pantang menyerahnya Jepang, sistem etikanya yang nanti disebut Bushido, yang dimiliki oleh para samurai. Syukur-syukur bisa sedikit nyinggung tentang ninja dan Naruto. Oh iya kan, itu sebenarnya nyambungnya ke situ nanti. Iya, andalanmu kan Sasuke. Oke, saya kira itu. Ada yang mau tanya kak? Kemarin ada yang tanya. Tidak ada ya. Alhamdulillah, saya tidak tahu di Facebook ada yang tanya apa enggak. Sudah lama tidak nonton Facebook, apalagi sejak Jenderal Sudirman Facebooknya ganti. Jadi saya tidak tahu sekarang rame apa enggak di Facebook, belum saya cek. Peradabannya kan sekarang ganti, Facebook enggak terlalu laku, yang rame sekarang WA. Yang bikin capek saya karena saya harus menghapusi postingan di WA, kan sehari itu bisa ratusan. HP ku kan masih HP lama, jadi isinya terlalu banyak, puyeng sendiri HP-nya. Iya. Kalau ada berita panjang orang bikin cerita itu alamat wis, mesti hang, jadi harus di restart lagi. Makanya yang ngirim WA ke saya nggak usah panjang-panjang, singkat-singkat aja. Ya wis, misalnya tak datang apa enggak, nggak usah dikasih prolog panjang-panjang. Tak mengingat malam ini atau macam itu, alamat itu wis. Ya, jadi HP lama kan gitu. Karena itu tadi mandiri, tapi hidup hemat ya, puasa untuk menutupi bahwa sebenarnya janjinya ya males. Oke, ketemu lagi minggu depan dengan Zen Buddhisme.